Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah token ya, token atau koin ini ya teman-teman ya, karena harganya masih sangat micin ya. Terra Luna ya, bagaimana kabar kalian holder Terra Luna? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kesehatan dan semangat dalam menjalani hidup ya, walaupun ya pasti banyak yang sangkut ya teman-teman ya di sini, apalagi ketika sudah melakukan investment atau melakukan jual beli token di angka $100, $80 ya teman-teman, dan sekarang menjadi Rp3,48 ya teman-teman. Oke, tidak masalah ya selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin atau dana bebas ya. Tapi ya jika turunnya seperti ini ya, tetap aja ya dana dingin atau dana bebas juga kepikiran ya teman-teman ya. Tapi semoga saja secepatnya dapat digantikan ya teman-teman, oleh ya, semoga ini bisa kembali berjalan lagi atau dengan jalan yang lain ya teman-teman. Tapi kita berharap semoga ada gebrakan baru ya dari founder Terra Luna, si Do Kwon ya. Semoga saja dia bisa melakukan terobosan ya, atau melakukan burning ya. Dan kita akan coba bahas ya nanti di berita kedua ya teman-teman ya. Di sini kita pantau dulu untuk global crypto market cap ya. Hari ini Bitcoin kembali koreksi ya 1,55%, dan di sini 0,73% mengalami penurunan ya. Oke, untuk Terra Luna sendiri ya disebabkan ya karena USD ya teman-teman mengalami penurunan yang sangat tajam ya di sini ya, karena the pegging ya teman-teman. Dan ketika USD melakukan perubahan ya di sini, Terra Luna mintingnya sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Kemarinnya dari supply-nya hanya ratusan juta dan sekarang menjadi triliun ya. Di sini hampir 6,9 triliun ya teman-teman, hampir 7 triliun koin Terra Luna untuk saat ini supply-nya ya teman-teman. Dan harganya pun juga mengikuti ya teman-teman, jadi sangat murah sekali kemarin, dan bahkan tidak ada 1 sen ya teman-teman. Dan ini di sini ada berita terbaru ya, sepertinya hari ini banyak good newsnya untuk Terra Luna, walaupun harganya di sini masih koreksi 25% ya. Jadi kemarin sempat terjadi delist ya, yang pertama di exchange Binance ya, yang kedua di sini di Indodax, kemudian di KuCoin ya. Tapi untuk Binance dan KuCoin ya, pair Luna USDT di KuCoin sudah bisa dijalankan kembali atau ditradingkan kembali. Kemudian di Binance ya sudah bisa diperdagangkan lagi dengan pair Luna BUSD dan USD BUSD ya teman-teman. Kemudian untuk Indodax ya, di sini ada pemberitahuan yang memutuskan untuk melanjutkan kembali perdagangan aset kripto Luna di market USDT. Langkah ini dilakukan atas keputusan validator blockchain Terra untuk melanjutkan produksi blok, menonaktifkan pertukaran on-chain, dan menutup saluran EBC. Ya, jadi di tanggal 17 ya kalau nggak salah ya di sini ya. Oke, dan besok ya mungkin ya. Iya benar ya, tanggal 17 besok. Semoga saja ini menjadi awal kita bisa mendapatkan gantinya ya teman-teman. Dan video ini bukan ajakan untuk jual beli token atau mengajak kalian untuk berinvestasi, hanya sekedar sharing atau berbagi ya, semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya ya. Jadi bagaimana nasib holder ya yang kemarin sudah terlanjur masuk di Indodax ini ya. Untuk berita selanjutnya kemungkinan besok ya, setelah di listing kembali tanggal 17 Mei ya, buat teman-teman semua yang masuk di harga $100, $80 ya. Ya masih ya, semoga saja ya kita tidak memberikan angin segar ya, tapi hanya sedikit motivasi atau ya biar teman-teman semua dapat apa ya, dengan santai ya teman-teman, dan bisa dapat digantikan ya jika tidak di jalan ini atau di token ini ya. Bisa jadi ya di
token yang lain atau mendapatkan rezeki yang lain yang lebih besar ya, lebih banyak ya teman-teman. Jadi tetap semangat dalam menjalani kehidupan ya teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk informasi selanjutnya untuk listing ya besok di 17 Mei ya di Indodax, seperti sudah resmi ya di sini ya. Kemudian ada dukungan ya, sepertinya ini dari founder Ethereum ya, pendiri Ethereum Vitalik Buterin sangat setuju dengan rencana Terra untuk mengkompensasi investor Terra USD atau USD kecil dibandingkan yang kaya. Jadi pencipta Ethereum percaya bahwa rencana untuk lebih fokus pada kompensasi investor kecil adalah formula hibrida yang baik. Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, mencatat dalam pembaruan terbarunya di Twitter bahwa ia setuju dengan proposal yang dibuat di forum Terra untuk memprioritaskan kompensasi pemegang Terra USD kecil yang melakukan penyetoran ke setoran USD ke protokol Anchor. Buterin menyatakan dukungan penuhnya terhadap proposal untuk membuat investor USD yang miskin menjadi utuh kembali, karena mereka hanya berinvestasi di USD karena tawaran menarik yang meyakinkan para influencer bahwa mereka akan mendapat manfaat termasuk 20% ROI antara lain. Eksekutif Ethereum membandingkan inisiatif ini dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura yang memiliki peraturan yang menguntungkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, yang berpenghasilan kurang dari $4.500 per bulan ya. Sementara mereka yang berpenghasilan kaya dibiarkan dengan pendekatan cari tahu sendiri. Menurut Buterin, fokus pada pemegang USD yang buruk adalah formula hibrida yang baik. Ya, di sini ada strongly support this coordinate sympathy and relief for the average USD smallholder who got told something dumb about 20% ya interest rates on the US dollar. Jadi proposal kompensasi Terra mencari cara untuk mengompensasi investor USD atas kerugian yang mereka derita akibat penurunan nilai stablecoin. Banyak proposal telah dibuat. Terra berencana untuk memberikan kompensasi kepada investor menggunakan dana 1,5 miliar dolar untuk membuat orang utuh kembali dengan fokus utama pada investor yang menyetor ke protokol Anchor ya. Beberapa orang mengusulkan agar tim belakang Terra harus membayar $0,3 untuk setiap 1 USD yang ditahan pada protokol Anchor, yang memberikan keringanan 30% kepada setiap investor. Karena sebagian besar investor USD kaya pemegang mayoritas stablecoin di dompet mereka. Banyak yang percaya bahwa dana 1,5 miliar dolar sebagian besar akan mengalir ke orang kaya ya. Jadi cara kedua adalah memprioritaskan dompet yang kecil ya, orang yang memiliki berapa ribu atau lebih USD disimpan di Anchor ya. Dan untuk Terra USD dan Luna, sementara bukan lagi berita bahwa investor Terra termasuk Luna dan USD menderita salah satu kerugian terbesar sejak dimulainya industri mata uang digital. USD yang seharusnya dipatok terhadap dolar turun serendah 0,06 minggu lalu, sementara Luna yang diperdagangkan $125 merosot ke terendah sepanjang masa ya di sini. Ya, pada waktu pers USD diperdagangkan sekitar $0,15 dengan rencana dibuat untuk mematok stablecoin lagi ke dolar ya. Dan pekan lalu CEO pendiri Terra.coin meminta investor untuk bersabar dengan tim yang bekerja sepanjang waktu untuk menawarkan solusi atas masalah tersebut ya. Jadi di sini juga ada pendapat ya dari CEO Binance, Changpeng Zhou, mengatakan beli kembali ya, ini adalah solusinya, atau bakar Terra Luna untuk menciptakan nilai ya. Jadi mengonfirmasi bahwa pertukaran tidak memegang USD. Ya, di sini bahwa ada isu ya yang beredar bahwa Changpeng Zhou ini ya melakukan atau menghold ya USD, tapi tidak ya teman-teman ya. Jadi CEO Binance mengatakan pertukaran tidak ada tim USD dan Terra harus membakar Luna untuk membantu pemulihan harga. Ini adalah minggu yang menghancurkan bagi Terra dan Luna dan USD setelah harga kripto turun. Koin telah kehilangan lebih dari 95% nilainya dalam beberapa hari. Namun, sementara pertukaran kripto seperti Binance telah memfasilitasi perdagangan Luna sebelum menangguhkannya menjadi investor dalam kripto. Posisi ini adalah masalah yang menjadi perhatian banyak orang ya. Kemudian CEO Binance mengakui bahwa dia berada di bawah tekanan dari kripto Twitter untuk mengungkapkan apakah pertukaran tersebut memiliki USD dalam tweet baru-baru ini. Dia mengisyaratkan bahwa dia bergerak untuk bertanya kepada timnya di Binance apakah perusahaan telah berinvestasi di USD. Ya, di sini reading some comments on Twitter,
it just occurred to me that I haven't asked our team if Binance had any USD. Ya, jadi I don't have access to our admin backend for security reason. I always have to ask someone to get info. Ya, hanya I just ask no. Jadi rupanya Binance tidak memegang USD kecuali apa yang didapat pertukaran sebagai biaya perdagangan. Seperti biasa, setiap transaksi di bursa membawa sedikit biaya ya, tetapi nilai USD Binance sebagai akibat dari pengurangan biaya hampir nol ya. Kami mungkin memiliki beberapa dari biaya perdagangan, mungkin dihargai mendekati nol sekarang. Anggap saja sebagai perdagangan bebas di masa lalu. Ya, ini tidak ada dalam pikiran saya, bukan bagaimana kita memprioritaskan sesuatu pengguna terlebih dahulu. Kemudian CEO Binance mengonfirmasi bahwa Binance menginvestasikan 3 juta dolar Terra Luna pada 2018 karena Binance Labs berinvestasi dalam ratusan proyek. Beberapa gagal dan beberapa berhasil, dan begitulah cara kerja investasi ya. Lalu CZ mengonfirmasi bahwa Binance belum menginvestasikan jumlah apapun dalam putaran kedua penggalangan dana Luna terkait USD. Dan berusaha keras untuk mendukung komunitas Luna ya di sini. CEO Changpeng Zhou ya mengatakan bahwa timnya telah berusaha keras untuk mendukung komunitas Terra untuk lebih melindungi komunitas pertukaran memulihkan simpanan beberapa hari lalu rupanya. Dan sejumlah besar Luna dicetak sebagai hasil dari aliran krisis dalam protokol Terra. Sisa juga mengatakan bahwa tim Terra harus membeli kembali atau buyback atau membakar persediaan untuk membantu harga karena pencetakan dan garpu tidak menciptakan nilai. Ya, dan untuk transparansi adalah kunci. Ya, bereaksi terhadap tweet TZ, banyak penggemar kripto puas dengan transparansinya. Dan transparansi dalam ruang kripto adalah faktor terpenting, terutama mengingat banyaknya penipuan yang dilaporkan dan kerentanan industri terhadap eksploitasi oleh aktor jahat. Ya teman-teman ya, dan itu adalah salah satu solusi ya dari Changpeng Zhou ya. Semoga Do Kwon melakukan keduanya ya, burning dan juga di sini buyback ya teman-teman, jadi bisa mengangkat harga dari Terra Luna sendiri ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.